Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji 2 rata-rata. Definisi uji 2 rata-rata adalah salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel yang diambil secara acak dari dua populasi. Uji ini dapat digunakan untuk menguji dua populasi yang independen, tidak berhubungan, atau dependen, berhubungan. Dalam uji dua rata-rata, terdapat dua hipotesis yang dapat diuji, yaitu hipotesis 0 atau HO rata-rata kedua populasi sama, hipotesis alternatif atau HI rata-rata kedua populasi tidak sama. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih rata-rata sampel. Standar error selisih rata-rata dan ukuran sampel nilai kritis statistik uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikasi yang diinginkan. Jika nilai statistik uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikasi yang diinginkan, jika nilai statistik uji T lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Kegunaan uji dua rata-rata. Uji dua rata-rata memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk membandingkan kinerja dua kelompok yang berbeda. Misalnya, untuk membandingkan kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B, kinerja siswa yang menggunakan metode A dan metode B, atau kinerja mesin A dan mesin B. Untuk menguji efektivitas suatu perlakuan, misalnya, untuk menguji efektivitas obat A dan obat B dalam mengobati suatu penyakit, efektivitas metode A dan metode B dalam meningkatkan kinerja, atau efektivitas program A dan program B dalam meningkatkan hasil belajar. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua populasi, misalnya, untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara berat badan anak-anak yang tinggal di kota dan anak-anak yang tinggal di desa, atau untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara waktu penyembuhan pasien yang menggunakan obat A dan obat B. Uji dua rata-rata menggunakan salah satu uji statistik yang paling umum digunakan dalam penelitian. Uji ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan sehingga memiliki kegunaan yang luas. Langkah-langkah uji dua rata-rata. Berikutlah langkah-langkah uji dua rata-rata. Yang pertama, formulasikan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HI. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikutlah beberapa contoh rumusan hipotesis dua rata-rata. 2. Tentukan taraf signifikasi. Taraf signifikasi adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 benar. Taraf signifikasi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Kumpulkan data. Data yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan uji dua rata-rata, yaitu data harus berdistribusi normal, variansi kedua sampel sama. Jika variansi kedua sampel tidak sama, maka dapat digunakan uji T dua sampel dengan variansi tidak sama. 4. Hitung statistik uji. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih rata-rata sampel, standar error selisih rata-rata, dan ukuran sampel. 5. Tentukan nilai kritis. Nilai kritis statistik uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikasi dan derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah data yang bebas dari batasan. Yang keenam, buat keputusan. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai statistik uji T dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikut contoh pengembalian keputusan uji dua rata-rata. Nilai kritis 1 pada
taraf signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan 10 adalah 2,2262. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari 2602, maka hipotesis 0 ditolak. Jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan 2602, maka hipotesis 0 diterima. Contoh soal, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B. Perusahaan mengambil sampel sebanyak 10 karyawan dari setiap metode. Rata-rata kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A adalah 75, sedangkan rata-rata kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode B adalah 80. Variansi kinerja karyawan kedua metode sama. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Taraf signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05. Nilai statistik uji T dihitung sebagai berikut. Nilai kritis T pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan 18 adalah 2101. Karena nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan antara kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B. Kesimpulannya, uji dua rata-rata adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. Prosedur ini umum digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti psikolog, pendidikan, dan kedokteran. Rangka-rangka dalam uji dua rata-rata meliputi 1. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi adalah proses probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 sebenarnya benar. Taraf signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Yang ketiga, mengumpulkan data sampel. Ukuran sampel yang diperlukan untuk uji dua rata-rata tergantung pada taraf signifikansi, besarnya efek yang ingin diamati, dan variabilitas data. Yang keempat, menghitung statistik uji T. Statistik uji T adalah ukuran perbedaan antara dua rata-rata sampel dibagi dengan standar error dari perbedaan tersebut. Yang kelima, menentukan nilai kritis. Nilai kritis adalah nilai statistik uji T yang memisahkan wilayah penolakan hipotesis 0 dari wilayah penerimaan hipotesis 0. Nilai kritis ditentukan berdasarkan taraf signifikansi dan derajat kebebasan. Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.